Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Wuldania dari kelas PGMID. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka dengan Nasional Kurikulum Standar di Korea Selatan. Dilihat dari segi tujuan kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu di Indonesia mengutamakan dan mementingkan pembelajaran karakter, kepribadian, dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian di Indonesia juga meningkatkan aksesibilitas pendidikan untuk semua tingkat masyarakat dan menekankan peserta didik untuk menjadi warga negara Indonesia yang beretika dan berkepribadian baik. Sedangkan tujuan kurikulum yang ada di Korea Selatan yaitu mengutamakan kepentingan pendidikan untuk meraih prestasi yang baik yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian di Korea Selatan juga lebih fokus pada pencapaian akademis yang tinggi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri. Kemudian ditinjau dari segi materi pembelajaran yang ada di Indonesia. Di Indonesia, materi yang diajarkan itu mencakup akademis dan non-akademis. Dan mata pelajaran yang lebih ditekankan yaitu mencakup matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, seni, dan olahraga. Sedangkan materi pembelajaran yang ada di Korea Selatan itu lebih mengutamakan pada pembelajaran akademisnya. Dan mata pelajaran yang lebih utama adalah matematika, sains, bahasa Korea, ilmu sosial, dan bahasa Inggris. Kemudian ditinjau dari segi strategi pembelajarannya yang ada di Indonesia, yaitu di Indonesia pembelajaran berpacu pada nilai-nilai dan kearifan lokalnya. Kemudian menekankan pada pembelajaran aktif dan kolaboratif, serta pembelajarannya menggunakan teknologi pendidikan yang semakin maju. Sedangkan strategi pembelajaran yang ada di Korea Selatan yaitu menekankan pada pembelajaran yang dipusatkan pada siswa dan mengembangkan keterampilan akademisnya. Kemudian menggunakan teknologi yang canggih dalam pendidikannya dan sistem pendidikannya cenderung lebih terstruktur dan formal. Dari semua perbedaan yang ada di kurikulum yang ada di Indonesia dan Korea Selatan, di sini dapat disimpulkan bahwa ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kurikulum yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu kurikulum Indonesia lebih berfokus pada nilai kebangsaan dan kebinekaan serta mendorong pengembangan keanekaragaman budaya, bahasa, dan kearifan lokal. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif untuk mengembangkan sikap positif dan nilai moral. Kemudian kurikulum di Indonesia juga memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dan kepada sekolahnya untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswanya. Kelebihan yang terakhir yaitu untuk upaya untuk membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang sudah didapat sejak di jenjang sekolah SMK. Kemudian terdapat kelebihan kurikulum yang ada di Korea Selatan. Yang pertama yaitu Korea Selatan lebih berfokus pada pengembangan keterampilan global, khususnya dalam bahasa Inggris dan pemahaman terhadap isu-isu global. Kelebihan yang kedua, kurikulum Korea Selatan ini menciptakan landasan yang kuat untuk prestasi akademis siswa. Persiapan siswa untuk masuk perguruan tinggi yang sangat kompetitif yang dapat mendukung kemungkinan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian, kurikulum dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk memasuki dunia kerja dan industri. Kelebihan yang terakhir dari kurikulum di Korea Selatan ini yaitu Korea Selatan pembelajarannya menerapkan teknologi tinggi yang memberikan akses internet berkecepatan tinggi di sekolahnya. Kemudian terdapat kekurangan dari dua kurikulum di Indonesia dan Korea. Yang pertama, kekurangan kurikulum di Indonesia, yaitu sarana dan prasarana yang ada di Indonesia kurang lengkap, apalagi pada sekolah yang kurang maju, seperti kurangnya jaringan internet pada sekolah yang ada di desa pelosok, di mana dapat mempengaruhi kualitas implementasi kurikulum. Kekurangan yang kedua, yaitu pengukuran kualitas prestasi siswa belum konsisten di seluruh tingkat pendidikan dan dapat dilaksanakan sistem pembaruan atau evaluasi. Kekurangan dari kurikulum Indonesia ini juga masih banyak tantangan dalam menyediakan sumber daya dan pelatihan yang cukup bagi guru
untuk efektif menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Terdapat juga kekurangan kurikulum yang ada di Korea Selatan. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Korea Selatan terkenal dengan tekanan yang tinggi pada siswa terkait dengan ujian nasional dan ujian masuk perguruan tinggi, di mana dapat menciptakan tingkat stres itu lebih tinggi karena siswanya lebih ditekankan pada pembelajarannya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu kurangnya pembelajaran kreativitas dan lebih fokus pada prestasi akademis yang dapat mengurangi pada pengembangan kreativitas dan pemikiran inovatif. Dan yang terakhir, kekurangannya yaitu ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dari perbedaan dua kurikulum yang ada di Indonesia dan di Korea Selatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.